Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah kesempatan kedua. Belajar dari kehidupan Simson. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana keluarga Simson yang terbatas, namun mereka diberkati dan menjadi berkat. Minggu lalu kita juga belajar dari kisah yang sama, namun kita belajar siapa Allah melalui karyanya bagi keluarga ini. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang bagaimana kita sebagai manusia sering melakukan kesalahan, namun Allah memberikan kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Bagaimana pula kita memanfaatkan kesempatan itu? Kita masih akan belajar dari kisah hidup Simson. Simson digambarkan dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai dengan 16. Simson artinya yang berasal dari matahari. Mungkin untuk menyebut bahwa dirinya menebar cahaya dan perkasa, atau dia yang melayani Tuhan. Simson adalah hakim Israel terakhir yang dipimpin oleh Roh Tuhan sebelum Nabi Samuel. Simson lahir pada permulaan penindasan 40 tahun oleh orang Filistin sekitar tahun 1090 sebelum Masehi. Mungkin Simson memulai karirnya segera sesudah pertempuran hebat di dekat Afek, kira-kira tahun 1070 sebelum Masehi, ketika orang Filistin merebut tabut perjanjian dan membakar kota Silo di dalam 1 Samuel yang pasal yang keempat. Orang-orang Israel yang ketakutan menundukkan diri ke bawah tekanan Filistin, sehingga tak ada pertobatan nasional atau keinginan akan munculnya seorang pembebas selama 20 tahun masa pengabdian Simson. Hari ini kita akan belajar tentang kesempatan kedua dari kehidupan Simson. Yang pertama, Simson pernah bersalah. Dalam hidup sebagai manusia biasa, Simson pernah beberapa kali berbuat salah. Kita akan melihat kesalahan Simson yang pertama. Simson berfokus kepada dirinya sendiri. Semua yang Simson lakukan terhadap orang Filistin dalam kisah sepanjang 3 pasal dalam kitab Hakim-Hakim mengatasnamakan dirinya sendiri dengan mengatakan, seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka. Hakim-Hakim pasal yang ke-15 ayat 11b. Simson berfokus kepada diri sendiri, bukan kepada bangsanya atau orang-orang yang dipimpinnya. Hal tersebut membuat orang-orang sebangsanya, terutama dari suku Yehuda, geram dan marah terhadap tingkah laku Simson, sebagaimana termuat dalam pasal 15 ayat 9-13. Sebagai seorang natsir Allah, ia hidup seolah-olah mengabaikan kenasirannya itu dengan melanggar hukum kenasiran. Perkelahian Simson dengan orang Filistin disebabkan terutama oleh kemarahan dan dendam pribadi, dan bukan karena beban untuk membebaskan orang Israel dengan kuasa Allah. Sifat mementingkan diri sendiri dan kurang mengabdi kepada Allah ini akhirnya mendatangkan kehancuran dalam hidupnya. Seharusnya dia hidup berfokus kepada Allah yang telah memilihnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi fokus dalam hidup kita? Diri kita sendiri atau Tuhan? Sebagai umat pilihan, mari kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Surat Kolose pasal yang ke-3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengatakan apapun juga perbuatan kita, semua perbuatan kita, mari kita lakukan
untuk kemuliaan Tuhan. Kesalahan kedua, Simson lemah jika sudah berurusan dengan lawan jenis. Seperti Salomo, Simson hancur oleh perbuatannya yang merosotkan kasih menjadi nafsu belaka. Simson tidak mengekang hawa nafsunya. Kisah hidupnya diwarnai dengan hasrat seksual yang meresahkan, bahkan memalukan. Sebagai seorang Israel, Simson menikahi orang Filistin dalam pasal yang ke-14. Simson merengek kepada orang tuanya untuk dinikahkan dengan orang Filistin di Timna dan tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Dalam pasal yang ke-16 disebutkan bahwa dia tidur dengan perempuan sundal. Sebagai seorang hakim, ia mestinya tidak mengumbar nafsu seksualnya dengan perempuan sundal. Dan akhir hidupnya jatuh ke dalam pelukan Delila. 3 kali Simson mematahkan godaan licik Delila, tetapi ia tidak lari seperti Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 12. Akhirnya ia terkecoh oleh kegilaan nafsunya yang mengatakan bahwa ia seorang naksir Allah dan bahwa rambutnya yang panjang tergulung adalah kunci dari kekuatannya. Dengan membukakan rahasia ini, dia telah mengkhianati sumpah perjanjian dan meninggalkan Allah. Bagaimana dengan kita? Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang bisa mengekang hawa nafsu. Di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Dalam firman Tuhan ini dinyatakan bahwa nafsu duniawi meliputi berbagai macam dosa termasuk percabulan, kenajisan, dan keserakahan. Tuhan menyatakan bahwa hal itu sama seperti penyembahan berhala. Karena itu berusahalah selalu untuk menekan hawa nafsu duniawi, karena hal ini akan memimpin kepada kecemaran dan jauh dari kekudusan yang diinginkan Allah. Petrus dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 14 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada akhirnya dikatakan bahwa hawa nafsu dapat membawa kepada kebodohan. Karena itu, sebaiknya kita minta Roh Kudus supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga terhindar dan berfokus selalu dalam kehidupan yang kudus. Sebagai umat Allah, hendaknya selalu mendengar dan taat pada kehendak Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Dengan menghindari hawa nafsu, maka hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan berkenan kepada Allah. Kesalahan yang ketiga, Simson mengabaikan anugerah Allah. Simson memperoleh kekuatan karena Roh Tuhan berkuasa atas hidupnya. Dalam Hakim-Hakim 14 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Simson dikatakan digerakkan oleh Roh Tuhan. Perbuatan dahsyat Simson yang terakhir pun merubuhkan kuil Dagon dengan mendorong 2 tiang penumpangnya terjadi setelah dia berseru kepada Allah dan memohon pertolongan Allah untuk membalas perbuatan orang Filistin terhadap kedua matanya. Roh Allah adalah sumber kekuatannya. Kekuatan yang Simson terima adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi Simson gagal berlaku sebagai pengelola. Dia memperlakukan talenta dan karunia itu sekehendak hatinya sendiri.
Dia berpikir bahwa kekuatannya berasal dari rambutnya. Padahal dalam kesempatan-kesempatan ia mengaplikasikan kekuatan Roh Kudus tersebut, Alkitab mencatat berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Artinya rambut Simson tidak ada artinya jika Roh Tuhan tidak berkuasa atasnya. Namun Simson mengabaikan anugerah Allah tersebut. Dia melakukannya dengan sembrono, dengan tidak hati-hati, dengan tidak menghargai dan menjaga anugerah Allah tersebut. Bagaimana dengan kita? Apa dan siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Kepintarankah? Kekayaankah? Kuasakah? Atau apapun itu, mari belajar dari hidup Simson. Ingatlah bahwa apa yang ada di dalam hidup kita ini semata-mata adalah anugerah dari Allah. Di dalam perjanjian baru dikatakan, Efesus pasal yang kelima ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Daripada mencari kepuasan dari anggur dunia, nazir mestinya hidup di bawah pengaruh dari Roh Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah seorang nazir. Di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa ia penuh dengan Roh Kudus sejak dari kandungan ibunya. Ia tidak menjamah apa yang najis. Makanannya ialah belalang dan madu. Dia berjalan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anaknya dan hati orang deraka kepada pikiran yang benar, dan dengan demikian menyiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Jangan abaikan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tetaplah hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang sudah dikaruniakan kepada kita orang percaya. Kesalahan yang keempat, Simson tidak melandaskan hidupnya dalam firman Allah. Dari kisahnya menunjukkan kekurangan perhatian dan rasa hormat dari Simson kepada perintah-perintah Allah, secara khusus mengabaikan hukum Allah tentang kawin campur. Simson mengabaikan pengarahan yang diberikan Allah melalui orang tuanya dan menolak warisan salehnya supaya bisa memenuhi keinginannya sendiri. Padahal orang tuanya adalah orang-orang saleh yang taat kepada firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah hidup berlandaskan firman Tuhan? Biarlah sebagaimana pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Itu menjadi bagian dalam hidup kita, sehingga seluruh jalan hidup kita berdasarkan kepada firman Tuhan. Kita akan melihat akibat dari kesalahan Simson. Ada beberapa akibat yang terjadi karena kesalahan Simson. Simson tidak berhasil dalam melepaskan orang Israel dari penindasan musuh. Disebutkan bahwa ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Sepanjang 20 tahun, Simson menjadi hakim atas Israel. Tidak pernah dia berhasil membebaskan umat Tuhan dari penindasan orang Filistin. Kisahnya hanya terdiri dari kemenangan yang jarang-jarang atas bangsa Filistin tersebut. Apa yang sekiranya dapat dicapai oleh Allah melalui Simson, seandainya dia setia kepada panggilannya dan sungguh-sungguh setia kepada maksud Allah bagi hidupnya sebagai pelepas orang Israel. Yang kedua, Simson kehilangan kekuatannya. Saudaraku, kekuatan artinya anugerah Allah. Simson kehilangan kekuatan artinya kehilangan anugerah Allah. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling
dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21. Simson harus menggiling. Pekerjaannya dulunya membantai musuh dengan kekerasan, kini harus diganti dengan menggiling. Yang selanjutnya, Simson dipermalukan. Mata Simson dibutakan dan dia harus melakukan pekerjaan hina. Tanpa mata digasa bersama-sama dengan para budak di penggilingan, Simson akhirnya dituntun keluar dari penjara ke Gaza ke halaman depan kuil Dagon. Simson yang besar harus dituntun seorang anak kecil. Ia dibawa ke kuil untuk dijadikan tertawaan di hadapan banyak orang yang sedang berpesta pora. Bagaimana dengan kita? Simson menjadi contoh orang percaya yang mengira bahwa Allah akan tetap menyertai mereka sekalipun mereka terus hidup di dalam dosa. Allah meninggalkan hakim ini karena dia terus-menerus tidak taat. Ayat-ayat Alkitab dengan tegas mengingatkan kita bahwa adalah mungkin untuk Tuhan meninggalkan seorang yang terus-menerus mengabaikan Tuhan dan berbuat dosa. Puji Tuhan, Allah kita masih memberikan kesempatan kedua. Kesempatan yang kedua diberikan kepada Simson. Sekarang kita akan melihat kesempatan yang seperti apa yang diberikan kepada Simson. Yang pertama, pada saat Simson berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya. Pada saat yang terdesak, Simson berseru kepada Tuhan. Pada saat Simson haus, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan memberi air secara ajaib. Dalam Hakim-Hakim 15 ayat 19, Simson mulai sadar bahwa ia membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk bisa mendapatkan kembali pengurapan kekuatan. Maka seruan Simson kali ini menggunakan kata Tuhan Allah di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Sikap Simson menunjukkan pertobatan Simson serta pengharapannya akan kesempatan kedua dari Tuhan. Dalam kondisi buta, dia menyadari bahwa kesalahannya dan berharap kepada Tuhan akan memberikan kesempatan kepadanya. Tuhan mengampuni, memulihkan, dan menyertainya kembali. Allah mengabulkan permintaan Simson. Simson membunuh lebih banyak kaum Filistin. Pada waktu itu, sekitar 3.000 orang Filistin dibandingkan ketika dia masih hidup. Saudara, bagaimana dengan kita? Saat kesulitan, saat kita merasa tertekan, kepada siapa kita pergi? Untuk mendapatkan kesempatan kedua, berserulah kepada Tuhan. Kehidupan Simson mengajarkan bahwa berseru kepada Tuhan sebagai langkah yang tepat untuk berbalik kepadanya. Yang kedua, Simson fokus pada tujuan ilahi. Hakim-Hakim 16 ayat 28 berkata, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Dengan kekuatan dari Tuhan, Simson rela mati untuk tujuan ilahi atas hidupnya, yaitu menjadi hakim atas Israel. Simson mulai fokus pada tujuan ilahi Allah dalam hidupnya. Dan dengan tujuan ilahi ini, maka hasilnya tercatat dalam sejarah. Ada banyak sekali catatan yang menunjukkan kehebatan Simson. Membunuh orang Filistin pada waktu itu sekitar 3.000 orang. Dibandingkan pada waktu dia hidup. Dia membunuh seekor singa. Membunuh 30 orang Filistin. Membunuh 1.000 orang Filistin dengan tulang rahan keledai. Mencabut pintu-pintu gerbang kota Gaza. Merobohkan tempat ibadah Dagon. Dan kalau kita lihat, dia melakukan semuanya itu dengan anugerah Tuhan. Dan namanya tercatat di dalam sejarah hakim-hakim Israel. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi fokus hidup kita? Apakah kita sudah mengarahkan tujuan ilahi Allah itu ada dalam hidup kita? Kalau belum,
kesempatan kita untuk berbalik kepada Tuhan dan rencananya. Sebagai penutup, setiap orang Kristen, Tuhan selalu memberikan kesempatan yang kedua, bahkan yang kesekian kalinya, untuk membuat kita mau bertobat dan berubah. Jika selama ini pengikutan kita terhadap Tuhan sudah dibutakan oleh keinginan-keinginan daging, sehingga mata rohani kita sulit untuk melihat apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, maka kita punya kesempatan yang kedua. Janganlah berbuat jahat lagi. Allah memberikan kesempatan itu kepada kita. Apa yang sudah dilakukan oleh Simson ini mengakibatkan namanya tercantum dalam daftar pahlawan dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32. Disebutkan bahwa Simson adalah pria beriman. Pada waktu yang sama, ia adalah pria yang duniawi, dan yang berbagai kesalahannya seharusnya menjadi pelajaran bagi kita yang sering melakukan kesalahan. Kehidupan Simson mengajar kita akan pentingnya fokus kepada Allah dan bukan kepada diri sendiri. Mematikan dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, serta mengandalkan kekuatan Allah, bukan kekuatan pribadi. Menghargai anugerah Allah, menautkan diri pada firman Tuhan, dan berseru serta fokus kepada tujuan ilahi. Maka kesempatan kedua dari Tuhan dapat kita nikmati. Amin.